teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini adalah edukasi hari kedua ya. Materi kita adalah diet versus nutrisi. Apa itu maksudnya gitu ya? Nah, pertama teman-teman, saya mau definisikan tentang diet dulu ya. Jadi diet adalah pengaturan pola makan sehat untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Jadi teman-teman, diet itu tidak identik dengan turun berat badan ya. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar diet untuk penderita diabetes, diet untuk penderita darah tinggi ya, atau diet untuk ibu hamil, diet untuk ibu menyusui gitu ya. Jadi sebetulnya diet itu ada banyak ya. Jadi tidak identik dengan turun berat badan ya. Karena pengaturan pola makan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing orang kayak gitu ya. Nah, kebetulan kan di kelas kita dietnya adalah untuk turun berat badan ya. Sehingga kita berusaha seperti materi di hari pertama, kita berusaha agar kalori yang masuk ke tubuh kita di bawah kalori yang bisa dibakar atau terpakai oleh tubuh kita gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya sama nutrisi teman-teman? Nah, tentunya teman-teman dalam proses penurunan berat badan ini kita maunya terjadi secara sehat, setuju ya? Nah, sehingga kita akan memperhatikan asupan nutrisi yang teman-teman makan atau konsumsi sehari-hari. Maka dari itu, saya minta teman-teman mengirim menu makan siangnya agar saya bisa review. Lauknya cukup nggak nih ya, proteinnya cukup nggak, seratnya cukup nggak, karbonya cukup nggak gitu ya. Karena kita tidak hanya fokus ke angka kalori dari makanan, tapi kita juga mau nutrisinya seimbang. Nah, nanti Made akan kirimkan beberapa gambar ya di grup WhatsApp ya. Ciri-ciri diet yang memperhatikan nutrisi dan ciri-ciri diet yang hanya cut kalori tanpa mempertimbangkan kecukupan nutrisi ya. Nanti teman-teman boleh bedakan ya. Nah, yang kedua adalah kenapa saya minta teman-teman mengukur lingkar-lingkar tubuhnya ya. Lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar dada, lingkar perut gitu ya. Nah, karena kita ingin ya diet sehat kita ini yang berkurang adalah lemaknya. Jadi kita tidak hanya fokus kepada angka timbangannya saja ya. Karena jika diet yang cukup nutrisi ya, seimbang gizi, maka ketika terjadi penurunan berat badan, maka lemaknya pasti susut teman-teman ya. Ciri-cirinya adalah lingkar-lingkarnya itu menyusut ya. Mungkin ada yang hilang 1 cm, 2 cm kayak gitu ya. Nah teman-teman, itu gunanya kenapa kita ukur awal di lingkar-lingkar tubuh itu sebagai data awal kita. Nah, sehingga di akhir sesi nanti teman-teman boleh lihat tubuhnya akan lebih shaping, lebih berbentuk gitu ya. Atau yang misalnya biasanya double chin, nih dagunya 2, nah jadi satu single chin gitu ya, dagunya 1. Atau mungkin yang tadi nggak bisa pakai celana jeans, bisa muat. Nah, itu ciri-ciri yang lingkarnya susut, yang artinya ketika penurunan berat badan terjadi yang susut adalah lemaknya. Jangan sampai yang susut adalah otot atau air ya teman-teman ya. Karena tubuh kita ini kan terdiri dari banyak banyak bagian ya. Tapi bagian besarnya itu ada 3. Ada namanya otot, air, dan lemak ya. Jadi ibarat mobil nih ya, misalnya tubuh kita mobil, otot itu adalah rangkanya teman-teman ya, rangkanya mobil itu. Air itu mesinnya, lemak itu penumpangnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita mau misalnya mobilnya terlalu berat nih, bawanya susah nih gitu ya. Kalau kita mau biar lebih ringan, apanya yang dikurangi teman-teman? Pastinya penumpangnya kan ya. Nggak mungkin dong rangkanya dibuang separuh, nggak mungkin ya. Atau mesinnya ditinggalin, ya nggak mungkin juga kan. Yang pasti yang diturunkan adalah penumpangnya. Nah, sama seperti badan kita ya. Kalau kita mau turun berat badannya dengan lebih sehat ya, paling tidak badan lebih enteng gitu, pastikan yang hilang adalah lemaknya ya. Dan cara membuang lemak yang sehat adalah dengan diet memperhatikan
nutrisi atau gizi. Nah, itu ya, penting ya. Makanya kenapa sih diet itu perlu belajar? Iya, memang diet ada ilmunya. Kalau teman-teman sekedar kurang-kurangi makan tanpa ilmu, saya jamin walaupun nanti berhasil misalnya turun 5 kilo, enggak lama balik lagi 10 kilo malah naiknya ya. Malah lebih banyak naiknya ya. Iya, karena diet itu perlu ilmu ya. Nanti saya akan kirimkan satu video juga dari Ade Rai ya. Ade Rai bagus videonya, di mana diet itu juga perlu edukasi ya. Oke teman-teman ya, untuk hari kedua materinya cukup sekian. Nanti saya lengkapi dengan gambar-gambar di grup WhatsApp. Jika ada yang kurang jelas, kita boleh buka sesi tanya jawab. Terima kasih ya, bye-bye.